Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aprilian Nurkistina dengan NIM 23053005, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen kita pada mata kuliah Ekonomi Mikro kali ini, yaitu Bapak Yuhendri Leo Prista, SPD MPD. Dan terima kasih kepada teman-teman yang akan mendengarkan video presentasi saya kali ini. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan presentasi tentang menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Langsung saja, dalam pembahasan kali ini kita itu akan ada empat pokok pembahasan. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran, yang ketiga elastisitas hilang, dan yang keempat itu ada elastisitas pendapatan. Semoga nanti teman-teman bisa menerima dengan baik ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang elastisitas yang empat tadi, perlu diketahui tentang pengertian elastisitas. Jadi, munculnya konsep elastisitas membantu untuk menjelaskan bagaimana efek perubahan harga maupun pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Secara sederhana, elastisitas mengukur persentase perubahan atau variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lain. Dengan kata lain, elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan perubahan suatu variabel sebagai akibat adanya perubahan variabel lain. Cara mengukur derajat kepekaan, ukuran yang dipakai yaitu rasio atau perbandingan persentase. Perubahan kuantitas barang, baik yang diminta maupun barang yang ditawarkan, dilihat dari persentase perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Simbol elastis ini biasanya menggunakan huruf E atau elastisitas. Nah, jadi secara sederhana untuk elastis ini dapat kita ilustrasikan apabila teman-teman suka dengan seseorang, kemudian memberikan kode atau apa. Jadi orang tersebut itu merespon atau tidak, peka atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Jadi elastisitas dalam ekonomi itu juga sama ya, untuk mengukur perubahan karena adanya perubahan variabel yang lain terjadi. Nah, selanjutnya konsep elastisitas. Jadi, elastisitas ini memiliki tiga konsep. Yang pertama yaitu elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Jadi, ketika ada satu variabel, maka variabel lain akan merespon atau peka terhadap perubahan tersebut. Nah, yang kedua itu semakin tinggi elastisitas, maka semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Dan yang ketiga itu ada elastisitas diukur dari persentase perubahan suatu variabel akibat persentase variabel lainnya. Jadi ketika variabel lain berubah 1%, maka variabel lain otomatis juga akan berubah. Nah, penyebab perubahan kuantitas barang, baik diminta atau ditawarkan, bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, income atau pendapatan. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi untuk elastisitas yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, fokus kita itu hanya ketiga pembahasan pertama. Yang pertama itu ada elastisitas pendapatan atau income, yaitu membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas suatu barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Yang kedua itu ada elastisitas harga atau price elasticity, yaitu dihitung dengan memakai persentase perubahan harga barang guna melihat tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Jadi untuk elastisitas harga ini ada dua ya. Ada elastisitas harga permintaan atau sering kita kenal dengan elastisitas permintaan. Ada juga yang disebut dengan elastisitas harga penawaran atau yang sering kita kenal dengan elastisitas penawaran.
Yang ketiga yaitu ada elastisitas hilang atau biasa disebut dengan cross elasticity, yaitu membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang, yaitu barang X dengan yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain atau barang Y. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan utama atau yang ingin disampaikan dalam urgensi persentase pada kali ini. Yang pertama itu ada elastisitas harga permintaan. Baik teman-teman, jadi elastisitas harga permintaan atau the price elasticity of demand adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan. Nah, jadi teman-teman, untuk membahas elastisitas permintaan atau elastis pada kali ini itu tentunya kita harus memahami dulu dasar-dasar daripada hukum permintaan, hukum penawaran, harga barang di pasar, dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi sesuai dengan hukum permintaan, elastisitas permintaan itu di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun, dan begitupun sebaliknya. Dalam analisis kita itu sering mengenal istilah elastisitas harga permintaan dengan istilah elastisitas permintaan, di mana nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga itu disebut dengan koefisien elastisitas permintaan, atau yang sering disingkat dengan huruf E. Nah, lebih jelasnya kita lihat rumus berikut ini ya. Jadi di sini dilambangkan dengan ED, di mana ED itu dimaksud dengan elastisitas of demand atau elastisitas permintaan, di mana rumusnya yaitu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q ini berarti perubahan jumlah barang yang diminta. Kalau misalkan delta P ini perubahan harga, atau bisa juga menggunakan dengan persentase, yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau persentase Q per persentase perubahan jumlah harga atau persentase delta P. Nah, dari rumus ini nantinya itu akan menimbulkan 5 jenis elastisitas. Di antaranya yang pertama ada permintaan elastis. Maksudnya itu ketika koefisien elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, jadi nanti setelah dihitung ketika hasilnya lebih besar daripada 1, maka itu termasuk permintaan elastis. Logikanya itu persentase perubahan quantity lebih besar daripada persentase perubahan price atau harga. Nah, barang yang termasuk dalam permintaan elastis itu termasuk barang kebutuhan luxury atau barang mewah. Selanjutnya, yang kedua itu ada permintaan inelastis, yaitu di mana koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Atau logikanya itu persentase perubahan quantity atau jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan price atau harga. Nah, yang termasuk ke dalam permintaan inelastis ini yaitu kebutuhan primer atau pokok seperti makanan, sandang pangan, dan sebagainya. Elastisitas uniter juga sama dengan elastisitasnya, yaitu sama dengan 1, disebut dengan kebutuhan sekunder. Lalu elastisitas sempurna, yaitu tak terhingga. Kalau terhingga itu kan berarti per 0 gitu ya. Terus ada permintaan inelastis sempurna, yaitu elastisitasnya itu sama dengan 0, di mana delta Q-nya sama dengan 0. Dia itu termasuk kebutuhan seperti tanah, air, dan minum. Elastisitas permintaan ini ada 5 kurva. Yang pertama inelastis sempurna, di mana elastisitasnya itu sama dengan 0. Nah, kurvanya itu berbentuk garis vertikal atau sejajar dengan garis P atau price. Yang kedua itu ada inelastis, yaitu garisnya ini itu jurang ya. Oh ya,
hal yang mendasar yang harus teman-teman pahami. Jadi, untuk kurva elastisitas permintaan itu dari kiri ke kanan bawah ya, bukan dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, untuk yang inelastis ini berarti koefisien elastisitasnya lebih kecil daripada 1. Maka, kurvanya itu berbentuk jurang. Terus untuk elastis uniter di mana koefisien elastisnya sama dengan 1, ini berbentuk tidak jurang, tidak landai atau di tengah-tengah lah. Kalau misalkan yang elastis ini berbentuk landai karena koefisien elastisnya lebih besar daripada 1. Nah, untuk yang elastis sempurna itu tidak terhingga kurvanya, itu berbentuk garis horizontal. Secara umum, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawarnya itu sebagai berikut. Pertama itu ada selera, terus frekuensi konsumen, lalu tradisi dan keyakinan, ada harga barang, kemudian jenis barang, dan lainnya, dan lain sebagainya lah. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Pada saat harga 400, jumlah barang yang diminta 30 unit, kemudian harga turun menjadi 360. Jumlah barang yang diminta menjadi 60 unit. Sini hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Jadi, koefisien elastisitas yaitu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q berarti perubahan kuantiti ya. Kuantiti yang semulanya 30 menjadi 60, maka perubahan itu sama dengan 30. Terus delta P berarti perubahan harga dari yang semula 400 menjadi 360. Untuk mengetahui perubahan ini kan tadi sudah disebutkan bahwa untuk yang Q berarti Q2 dikurangi Q1 berarti 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Untuk yang delta P berarti P2 dikurang dengan P1 berarti 360 dikurang 400. Perlu teman-teman ketahui bersama, dalam elastisitas itu tidak ada nilai negatif. Artinya menggunakan nilai mutlak atau nilai itu selalu positif ya. Nah, terus P ini pertama jadi 400, Q-nya juga Q1 berarti yang 30, terus diketahui ini 30 dikali 400 itu 12.000, 40 kali 30 itu 1.200, maka diperkecil menjadi 400 per 40 sama dengan 10. Nah, karena elastisitasnya lebih besar daripada 1, maka disebut dengan elastis. Begitu juga persentase. Kalau untuk mengetahui persentase delta Q atau perubahan kuantiti, maka dapat dilakukan dengan 30 per 30. 30 ini berarti perubahan jumlah barang yang diminta ya, yaitu 60 dikurangi 30 per Q1 yaitu 30 dikali 100 sama dengan 100%. Lalu yang delta P juga sama, 40 diperoleh dari selisih ataupun juga perubahan harga per 400 atau P1 dikali 100 sama dengan 10%. Maka 100% per 10% sama dengan 10. Nah, jadi intinya dua cara ini tuh sama ya, baik menggunakan rumus ataupun menggunakan persentase. Teman-teman semuanya, yang kedua itu ada elastisitas harga penawaran atau the price elasticity of supply. Diartikan sebagai suatu alat untuk mengukur respon produsen dengan perubahan harga. Perubahan elastisitas harga penawaran sama dengan perhitungan pada elastisitas atau permintaan. Jadi intinya itu sama rumusnya. Cuma di sini itu menggunakan ES ataupun juga disebut dengan elastisitas supply. Delta Q per delta P dikali P per Q atau persentase delta Q per persentase delta P. Nah, untuk kurvanya, kalau misalkan tadi elastisitas permintaan itu dari kiri ke kanan bawah kan, sekarang itu dari kanan atas ke kiri bawah. Penjelasannya ada di sini ya. Nanti teman-teman dapat memahaminya sendiri. Lanjut ke secara umum. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu sebagai berikut. Karena kan tidak mungkin terjadi perubahan harga tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Seperti misalkan, yang pertama kemampuan perusahaan dalam produksi, lalu penimbunan barang, kemudian produsen bertambah banyak, dan sumber daya produksi. Karena kan elastisitas penawaran itu sama dengan hukum penawaran, yaitu ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Ketika harganya turun,
jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun atau ceteris paribus lah. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal aja ya. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300, jumlah barang yang ditawarkan juga turun 32. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Karena tadi kan rumusnya delta Q per delta P dikali P per Q. Maka delta Q-nya 8, delta P-nya 200, dikali P1 500, dan Q1-nya 40. Maka 8 dikali 500 sama dengan 4000. Ya kan? Ya 4000. Kemudian 200 dikali 40 sama dengan 8000, maka koefisien elastisitasnya 0,5. Karena ini kurang daripada 1, maka disebut dengan penawaran inelastis atau perhitungan persentase. Juga sama seperti tadi ya. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan elastisitas silang atau EC. Elastisitas silang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang. Jika harga barang yang lain berubah, jadi kalau misalkan elastisitas silang ada dua barang, ada barang A dan barang B, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut, yang berupa barang komplement, dapat juga berupa barang substitusi. Nah, kemudian terdapat 3 respon atau perubahan permintaan suatu barang. Misalkan barang A karena perubahan harga barang lain atau barang B. Ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu ada elastisitas silang positif, yaitu peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh itu ketika harga kopi meningkat, maka permintaan terhadap teh akan meningkat. Ketika harga kopi menurun, maka permintaan terhadap teh menurun. Jadi intinya itu saling substitutif lah, atau saling menggantikan. Nah, jadi yang kedua itu ada elastisitas silang negatif, yaitu peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut kan bersifat komplement ya, atau pelengkap. Jadi misalkan ketika harga bensin naik nih, maka permintaan motor akan menurun. Ketika harga bensin menurun, tidak menutup kemungkinan permintaan terhadap pengaruh motor juga akan meningkat. Karena dinilai lebih ekonomis ketika beli motor sendiri. Itu artinya kan saling melengkapi atau komplement. Yang ketiga itu masuk ke elastisitas silang atau nol. Permintaan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Karena kan tidak ada kaitannya ya. Atau tidak ada hubungan sama sekali, atau bisa disebut dengan netral. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang rumusnya ya, yaitu EXY atau elastisitas barang X dan Y sama dengan persentase perubahan jumlah barang X per persentase perubahan harga barang Y. Atau menggunakan rumus yang biasanya yaitu delta QX per delta PY kali PY per X per QX. Teman-teman dapat melihat keterangan berikut. Nah, di sini ada ketentuan. Jika EXY lebih besar pada 1, maka itu termasuk barang substitusi. Jika EXY lebih kecil daripada 1, maka itu termasuk barang komplementer. Dan jika EXY sama dengan 1, maka itu termasuk barang yang netral. Untuk lebih memudahkan kita, langsung saja ya masuk ke contoh soal. Jadi, variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu. Untuk semester 1 dan 2, periode tahun tertentu, berdasarkan laporan penjualan eceran disajikan pada tabel berikut ini ya. Nah, pada semester 1 itu kan gula pasir price-nya ada 11.000 dan kuantitinya ada 20.000. Lalu pada semester 2 price-nya 13.000 dan kuantitinya ada 25.000. Nah, langsung saja kita masuk ke rumus. Karena tadi kan rumusnya delta Q per delta P. Kemudian
Qx per PY, maka kita harus mengetahui delta Q terlebih dahulu. Delta Q diperoleh dari barang X. X kan gula pasir. Delta Q berarti kuantiti. 2 dikurangi kuantiti 1, berarti 25.000 dikurang 20.000, sama dengan 5.000. Lalu untuk yang delta P berarti dari price harga Y. Y kan gula Jawa, price-nya 7.000 dan 8.000, berarti P2 dikurang P1 sama dengan 1.000. Lalu masukkan ke dalam rumus, berarti 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000. Maka hasilnya dapatlah 1,75. Artinya dari hasil perhitungan menunjukkan X yaitu lebih besar daripada 0. Maka gula pasir dan gula Jawa merupakan barang yang substitusi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk merupakan pembahasan tentang elastisitas silang. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu elastisitas pendapatan atau the income elasticity of demand. Digunakan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Karena ketahui untuk pendapatan kan tentunya tidak semerta-merta akan terus sama kan, kadang akan meningkat, kadang akan menurun. Nah, fungsi elastis pendapatan itu ketika kita kaitkan dengan pemerintahan, yang pertama dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran bagi suatu negara. Kalau misalkan kita kaitkan dengan rumah tangga itu juga bisa ya. Misalkan untuk menyesuaikan anggaran rumah tangga, karena pendapatannya kan harus sesuai dengan kebutuhan atau pengeluaran. Disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Yang kedua itu untuk menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga dapat mengetahui seberapa besar permintaan barang yang dibutuhkan pasar. Terus yang keempat tidak hanya jumlah barang saja, namun untuk hal ini mempengaruhi permintaan jenis barang. Nah, jadi itu tentang pengertian elastisitas pendapatan. Kemudian kita masuk ke faktor yang mengaruhinya, itu ada selera konsumen, harga barang substitusi, harga jual barang, dan harga barang pelengkap. Untuk rumusnya yaitu EI atau elastisitas interest atau pendapatan, yaitu delta I karena I per Q dikali I per Q, di mana delta Q ini dapat diperoleh dari kuantiti. Kuantiti itu berarti perubahan jumlah barang, berarti Q2 dikurangi Q1. Lalu delta I itu diperoleh dari perubahan pendapatan, berarti I2 dikurangi I1. Nah, dari sini nanti akan ada 3 atau 4 ketentuan, di mana yang pertama apabila hasil yang merupakan negatif atau EI lebih kecil daripada 0, maka peningkatan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Jadi termasuk barang-barang inferior atau bisa juga rumus elastis pendapatan. Itu diperoleh dari perubahan permintaan persentase. Perubahan pendapatan di sini ada contoh soalnya ya. Pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta rupiah, Anton membeli sate sebanyak 4 kali per bulan, sebulan. Tahun berikutnya ada kenaikan pendapatan dari yang semulanya 1 juta menjadi 1.500.000. Maka Anton membeli sate sampai sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Karena tadi kan rumusnya delta Q per delta I dikali I per Q. Maka kita harus cari terlebih dahulu delta Q-nya, yang diperoleh dari Q2 dikurang Q1. Q2-nya itu 10, Q1-nya itu kan ada 4, berarti 6. Dan I2 dikurangi I1, I2-nya 1.500.000 dan I1-nya 1 juta. Maka hasilnya 500.000. I-nya itu 1 juta dan Q-nya itu 4. Masukkan ke rumus ya, berarti 6 per 500.000 dikali 1 juta per 4. Maka diperolehlah hasilnya 3. Jadi besar elastisitas pendapatan itu sebesar 3. Maka sate yang merupakan barang superior atau mewah. Nah, teman-teman mungkin itu merupakan penjelasan dari saya mengenai elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Apabila ada salah kata atau tadi ada salah dalam penyebutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam bentuk ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat.
Terakhir, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu pada mata kuliah pengantar mikro kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video saya kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.